Oke, insya Allah malam hari ini sebenarnya malam ini juga ada spesial ya, karena di samping akan ada kajian hijrah, tapi malam hari ini juga salah satu bentuk upaya kami dari Teras Dakwah dan tim dari Jakarta, ayo gerak bareng, itu ada penghapusan tato, dan malam hari ini adalah salah satu waktu yang kami gunakan untuk kopdar para peserta hapus tato. Ternyata masih banyak di sekitar kita orang-orang yang menyimpan masa lalu atau menyimpan aib tato di tubuhnya, dan sekarang ada yang bergerak di dakwah, ada yang menjadi imam masjid, tapi masih belum tahu caranya menghapus. Dan insya Allah di Teras Dakwah ini di bulan Oktober akan ada alat hapus tato yang standby di sini, dan akan ada program rutin reguler. Jadi nanti setiap pekan akan ada 2 atau 3 kali eksekusi hapus tato gratis. Nah, gratisnya ini ada bintangnya. Ini gratisnya dibayar dengan hafalan surat Ar-Rahman. Jadi disiapkan bagi jamaah yang sekiranya mungkin ada keluarganya, ada tetangganya yang sudah hijrah, sudah mulai senang dengan kebaikan, sudah mulai senang ngaji, tapi masih ada tato di badannya, bisa direkomendasikan untuk datang ke Teras Dakwah untuk bisa daftar hapus tato gratis. Oke, lanjut untuk malam hari ini. Ustaz Salman sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah ada di dalam. Sebelum Ustaz Salman menyampaikan nasihatnya, kita buka dulu kajian pada malam hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Salman kami persilakan. Itu kacamata. Saya gula. Orang ya. Mau amu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau delok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibana Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighani wa ra'aya. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulul karim. Teman-teman yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menciptakan. Dia yang menciptakan yang nampak dan yang tidak tampak. Matahari terbit, matahari terbenam, ini atas izin Allah. Siang berganti malam, malam berganti siang, ini atas izin Allah. Dia pula yang menciptakan suasana dan keadaan. Suasana senang datang dari Allah, suasana susah datang dari Allah, suasana gembira datang dari Allah, suasana rindu datang dari Allah, suasana cinta datang dari Allah, suasana benci datang dari Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bergantung segala sesuatu. Allahus Samad. Selain Allah ini makhluk, dan makhluk bergantung kepada Allah, dan Allah SWT tidak bergantung pada makhluknya sedikit pun. Dialah zat Allah SWT yang maha berdiri sendiri, yang mengatur seluruh
urusan makhluk-makhluknya. Dialah Allah SWT yang berikan rezeki, yang maha melihat, yang maha mendengar. Dan dia Allah Ta'ala yang beri kita taufik untuk bisa bersilaturahim di sini. Kita niatkan silaturahim ini karena Allah, insya Allah ya. Dan Fathul Mubadir dikatakan, jika seorang ini bersilaturahim semata-mata karena Allah, yang pernah kami pelajari juga dalam Fathul Mubadir yang lain ini, silaturahmi kepada saudara muslim yang sakit. Ini sakit jangan cuma diartikan sakit jasmani, sakit rohani juga. Ini maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 70.000 malaikat mendoakan ampunan dan rahmat. Satu malaikat aja doain kita ampunan dan rahmat, ini dikabul oleh Allah. Apalagi 70.000. Syaratnya apa? Kita silaturahmi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan kebun-kebun di surga. Ini satu orang ini bawa 70.000 malaikat. Syaratnya satu, ikhlas karena Allah. Kalau ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, Masya Allah. Insya Allah ada 50-an ya. 50-an kali 70.000. Hitung sendiri ya. 70.000 malaikat mendoakan ampunan dan rahmat. Bahkan lebih nih dari 70.000 yang mendoakan ampunan dan rahmat. Ini suatu nikmat yang besar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu keuntungan yang lebih besar melebihi keuntungan untuk bisa taat kepada Allah. Taufik untuk taat kepada Allah, ini keuntungan yang paling besar. Dan tidak ada kerugian yang paling besar, kerugian ketika apa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ini kerugian yang paling besar. Teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti masuk ke dalam hati kita, ya. Masuk ke dalam hati kita. Kata ulama, ya. Kata ulama, tanda-tanda ya, orang ini ada iman dalam hati itu, dia ngerti alamat-alamat iman itu, tahu alamat-alamat iman. Dan tadi dikatakan kalau orang beriman itu, kalau melakukan satu kebaikan dia senang, kalau bermaksiat dia sedih. Ini tandanya ada iman. Pernah Nabi Sulaiman alaihissalam ini terbang dengan istananya. Istana Nabi Sulaiman ini gak ada yang lebih keindahannya. Istana-istana di dunia ini nanti sampai hari kiamat gak ada yang lebih indahnya istana Nabi Sulaiman. Dengan yakut, berlian, permata, zabarjad. Ini terbang. Ini kalau teras dakwah ini terbang itu sudah masuk dunia dalam berita ini, ya. Bangun-bangunan ini terbang. Apa ini kesultanan mana? Keraton. Nah, ini terbang. Apa ini istana di Jakarta sana, istana presiden ini terbang. Di Gedung Putih sana terbang. Sudah heboh seluruh dunia. Wih, Masya Allah. Wih, Pak Jokowi terbang dengan istananya. Sultan terbang dengan istananya. Ini Nabi Sulaiman terbang dengan istananya. Istana yang gak ada istana di dunia ini melebihi indahnya istana Nabi Sulaiman sampai nanti hari kiamat. Waktu itu rakyatnya ada yang melihat, subhanallah istananya Nabi Sulaiman. Subhanallah istananya Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada rakyatnya ini? Subhanallah itu lebih berharga daripada istana saya, ya? Subhanallah itu lebih berharga daripada istana saya. Kalau hari-hari kita doa ini kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini ulama mengatakan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah ini, ya, nabi, siddiqin, syuhada, apa? Sholihin, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ini cara pandangnya itu seperti ini, ya. Katakanlah orang dagang, ya, untung hari itu 1 miliar, ya. Apa mungkin lebih banyak lagi? 2 miliar, 3 miliar, 10 triliun. Ini didapat dengan harta yang halal. Gimana? Kira-kira senang nggak? Senang nggak?
fitrahnya manusia itu senang duit yang banyak ya. Apalagi kalau orang beriman, halal banyak, senang. Namun senangnya itu nggak boleh melebihi senangnya ketika sama Allah kita dikasih taufik untuk bisa mengucap subhanallah. Gimana? Udah bisa belum? Gimana? Kira-kira gimana hati kita? Kalau hari itu kita dapat untung nek kegeden yang merasa sakit ya 1 juta ya, sedino itu untung 1 juta. Itu ketika nerima uang itu ya kan? Itu dengan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk berzikir ya, setiap pagi dan sore subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, atau subhanallah wa bihamdihi wa tadalki wa rida nafsi wa zinata arsy wa miyada kalimatih. Itu kira-kira rasa senangnya itu melebihi rasa senang dikasih duit sing banyak tadi itu. Kira-kira gimana? Lebih senang dapat duit apa lebih senang dapat taufik untuk bisa beramal soleh? Menurut tujuan hadis ini ulama mengatakan hati seorang mukmin yang cintanya benar kepada Allah, cintanya benar kepada Rasul, cintanya benar kepada Islam, ini nggak boleh kok rasa senangnya sama dunia itu lebih ya, rasa senangnya pada amal-amal akhirat, amal-amal baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya man nabi juga, man roh juga, kalau masih ada kebesaran dunia dalam hati kita, maka nanti amal-amal dalam hati itu yang akan menjawab ya. Maka ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah SWT untuk usaha ya. Untuk usaha sampai kapan? Sampai mati aja. Kalau 1 menit lagi mati ya 1 menit lagi usahanya, 10 menit lagi mati ya 10 menit lagi ya 100 menit lagi mati ya 100 menit lagi. Ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk usaha untuk membentuk supaya iman kita ini benar lurus ya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah semuanya niat insyaallah buat usaha ya. Hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana usahanya ya. Ini yang bicara maupun yang mendengar sama-sama belajar. Bukan berarti yang bicara di depan lebih pintar lebih tahu, enggak. Sama-sama saling mengingatkan. Bisa jadi yang di bawah ini jauh lebih pintar daripada kami yang di atas ini. Tapi yang namanya mengingatkan ya, kayak misalnya bapak lupa naruh kunci di mana, anaknya mengingatkan. Kan bukan berarti anaknya ini lebih pintar daripada bapaknya ya. Tapi memang perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana teman-teman terus dakwah buat tagline ya, hidayah ini mesti dikejar ya. Jangan ditunggu. Ini namanya mujahadah. Meskipun Allah Ta'ala berkuasa berikan hidayah tanpa usaha ya. Allah berkuasa. Namun sunatullahnya segala sesuatu ini perlu usaha. Ada orang yang punya anak ya, ketika malam doa di depan Ka'bah doa, tapi nggak ada usaha cari istri, gimana? Kira-kira gimana? Datang anak nggak? Nah, sunatullahnya nggak datang anak, ya, harus usaha. Sama kita doa nih sama Allah 17 kali minta perkara hidayah. Saking pentingnya perkara hidayah, Allah suruh kita minta berapa? 17 kali. Ini perkara penting nih. 124.000 nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk perkara yang namanya apa? Hidayah. Penting sekali kan? Enggak cuma 10, 20, 25, 40, 50, 124.000 nabi-nabi diutus oleh Allah kepada manusia untuk mengingatkan perkara hidayah. Ini sangat penting. Ya Allah, tunjukilah saya dan seluruh manusia ini petunjuk jalan yang lurus. Jadi ayatnya kata Allah ini ihdinas, bukan ihdinis ya. Ya Allah, tunjukilah saya dan seluruh manusia ke jalanmu yang lurus, bukan ihdinis, bukan tunjuki aku, tunjuki saya, tapi tunjuki saya dan seluruh manusia. Ayatnya seperti ini kata Allah. Nah, kira-kira gimana kalau kita cuma doa, gak ada usaha kayak tadi? Jomblo, jos sampai halal ya. Jos ya, jomblo sampai halal. Ini doa seperti malam tahajud, salatnya 100 rakaat, minta punya anak, tapi enggak usaha cari istri.
Sunatullahnya mustahil datang hidayah, mustahil datang anak. Nah sama, kita doa kepada Allah, minta ya Allah tunjukilah saya dan seluruh manusia ini hidayah. Namun kita nggak ada usaha supaya hidayah ini datang dalam diri kita dan dalam seluruh manusia, maka mustahil yang namanya hidayah ini pun akan datang. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana ya, tempat ini kan bisa jadi kayak gini karena diusahakan. Coba dibiarin aja 6 bulan, setahun, 2 tahun udah kayak hutan ini nanti. Ada rumput liar, nanti ada pohon ini, pohon itu, rimbun. Nah, lama-lama ada kalajengking, kelabang, jin, ya, ya. Begitu juga dengan hati kita. Ini kita dari tanah. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau kita nggak usahakan untuk kebaikan, perkara keburukan ini datang dengan sendirinya. Betul kan? Tanah ini kita biarin aja. Apa kita punya sebidang tanah di rumah kita? Dibiarin aja. Tumbuh rumput liar, tumbuh itu tanpa harus diusahakan. Lama-lama dia binatang-binatang berbisa. Sama. Hati kita kalau nggak diusahakan untuk perkara kebaikan, nanti keburukan yang akan tumbuh dengan sendirinya. Dan nanti sifat-sifat binatang berbisa akan datang dalam diri kita. Sifat kelabang, kalajengking, ular, senang menyakiti orang, senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang, katanya gitu. Senang lihat orang susah. Jadi lihat orang susah ini senang. Mohon maaf, tanda kutip, berbuat buruk ini gembira. Kebalikan dengan orang beriman, berbuat buruk susah, berbuat buruk susah, berbuat baik senang. Tapi kalau orang udah hatinya gelap, naudzubillah min dzalik, ini senang berbuat buruk dan susah jika berbuat kebaikan. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati ini harus diusahakan, ditanami yang baik-baik, ya? Ditanami yang baik-baik. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, jika hati ini diusahakan sehingga menjadi hati yang cantik di pandang Allah, hati yang indah di pandang Allah, ini maka di hati kayak cermin. Jadi kalau cermin itu, ya, kalau ada cahaya kan dia memantul, ya, cermin. Ini cermin, asalkan cerminnya nggak bentet ya. Ini cerminnya cermin yang memang dia cermin yang sehat. Ini ketika di center ini ada cahaya, maka dia memantul. Nah, teman-teman bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hati bersih, hati ini diusahakan menjadi hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Dia bahkan bisa menjadi asbab hidayah, asbab kebaikan untuk orang lain. Jadi Allah mengatakan hidayah dari tiga. Yang pertama hidayah petunjuk, ya. Jadi kayak misalnya kucing, ya. Kucing apa? Dikasih petunjuk sama Allah untuk nyusuin anaknya, ya. Bayi itu juga kalau bisa lahir itu, nah, ditempelin ke dada ibunya, dia udah nyari sendiri putih susu ibunya padahal masih merem itu. Ini hidayah petunjuk. Kemudian yang kedua hidayah taufik. Dia dikasih petunjuk sama Allah perkara kebaikan dan dia diberi taufik untuk mengamalkannya. Karena banyak juga orang dikasih hidayah sama Allah tapi gak diberi taufik untuk mengamalkannya. Di belakang truk bisa dapat hidayah kita jaga sholat 5 waktu, ya kan? Di belakang truk tuh ada jaga sholat 5 waktu, ya. Nah, jangan berzina, ya kan? Nah, kemarin saya lihat manisnya apa? Mantan apa itu? Manisnya apa? Tanpa begitu. Manisnya lebih apa? Ya? Manisnya tanpa lebih nikmat, mantan lebih nikmat tanpa ikatan. Maksudnya tanpa ikatan kepada makhluk, katanya kepada Allah kan gitu. Ya. Nah, ini dari belakang truk pun kita bisa dapat hidayah, dapat petunjuk, tapi nggak dikasih taufik untuk mengamalkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hidayah dalal. Ulama mengatakan, jadi hidayah dalal itu dia sendiri mendapat petunjuk,
dan kemudian dia sendiri dikasih taufik untuk mengamalkan petunjuk yang Allah beri, dan kemudian dia juga jadi asbab kebaikan, asbab hidayah untuk orang banyak. Nah, ini namanya hidayah dalal. Ada satu kisah, biasanya namanya Syekh Muhyiddin Chishti rahmatullahi alaihi, orang soleh. Ini beliau jalan dari Amritsar, jalan dari Amritsar India itu sampai ke Bangladesh, ke Dhaka sana. 9 juta orang masuk Islam. Jadi hati yang penting diusahakan, ya. Hidayah dalal, ya. Yang diusahakan sehingga apa? Menjadi asbab kebaikan untuk orang banyak. 9 juta orang masuk Islam. Dikisahkan pada waktu itu, ketika dia mau wudhu, mau sholat, nggak nemu air, ketemu kuilnya orang Hindu. Mau wudhu, nggak ada wudhu. Tuhan, kamu mau minta airnya sedikit buat wudhu, buat sholat. Sholat segala apa itu sholat? Ya? Udah minta baik-baik, sopan, tapi kok malah dibentak. Oh Tuhan, kalau nanti Tuhan itu nggak mau ambilin, kalau nggak mau menyediakan saya air untuk wudhu, nanti saya suruh berhala Tuhan itu untuk ambilin air buat saya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan izin Allah, saya dijisti rahmatullahi alaihi, wahai berhala, ambilkan saya air. Maka berhala itu digerakkan oleh Allah untuk mengambilkan Syekh Muhyiddin Chishti ini air. Ambil wudhu, airnya orang Hindu masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Ini cerita di India sana, cerita di sini siapa? Di Indonesia. Wali Songo. Sunan Ampel itu umurnya baru 19 tahun. Waktu itu asbab beliau ini maka Nusantara ini bisa jadi Islam. Umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Ini bisa jadi asbab hidayah seluruh Nusantara ini jadi Islam. Ini hidayah ya? Apa ini? Hidayah dalal. Diri sendiri, dia sendiri dapat petunjuk, dikasih taufik untuk apa? Mengamalkan, dan dia jadi asbab kebaikan untuk orang lain. Nah, ini tingkatan hidayah yang paling tinggi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira ini kita ada di mana ini? Kira-kira kita ada di mana? Kok bisa kita ya pengennya tuh yang apa? Yang paling tinggi loh, perkara dunia pengen yang paling bagus, tapi perkara akhirat biasa-biasa saja, ya. Nggak boleh gitu. Perkara akhirat yang paling bagus, ya. Perkara akhirat yang paling bagus. Perkara dunia sudah dijamin sama Allah, ya. Yang dijamin Allah ini bukan Pak Presiden, bukan Pak Menteri pejabat, tapi Allah yang menjamin. Rajanya raja yang menciptakan presiden, yang menciptakan pejabat, ini menjamin. Karena rezeki sudah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pengen ya dapat hidayah dalal, ya. Kita sendiri dapat hidayah, dapat taufik untuk mengamalkan hidayah itu, ya. Mengamalkan petunjuk itu, dan kemudian jadi asbab kebaikan untuk orang lain. Salahnya semuanya. Nah, teman-teman yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda orang ini diterima amalnya oleh Allah sebelum kita sholat isya sama-sama nanti. Ini tanda-tanda seorang hamba ini amalnya diterima oleh Allah. Para ulama menyampaikan, semakin hari dalam dirinya ini semakin ada kerinduan sama kampung akhirat. Logikanya gimana? Kalau di Jogja kan banyak anak mahasiswa ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari tempat saya itu, ada yang dari Tanjung Balai Karimun, ada yang dari Palu, ada yang dari Bali. Ini kalau pas Lebaran ini, wah senang nih, beli oleh-oleh bakpia, batik, geplak, apa saja yang nanti mau dikasih ke orang tuanya. Mau jumpa orang yang sayang sama dia, dan dia sayang sama orang tuanya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ini kasih sayangnya jauh melebihi kasih sayang orang tua sama anaknya. Jauh melebihi kasih sayang orang tua sama anaknya, ya. Harusnya kalau kita mau balik ke akhirat, ya,
mau jumpa sama Allah itu rasa senangnya itu melebihi rasa senang kita jumpa sama orang tua kita. Nah sekarang masalahnya kenapa kok kita nggak rindu, nggak senang balik ke kampung akhirat? Jangan-jangan oleh-olehnya masih kurang. Jangan-jangan oleh-olehnya masih kurang, maka nggak ada kerinduan untuk jumpa Allah, nggak ada apa, nggak ada apa semangat yang hebat untuk jumpa Allah. Aku mau jumpa Zat yang mau kasih sayang. Kenapa? Jangan-jangan oleh-oleh kita masih kurang. Nah, kita masih ada kesempatan untuk apa? Bawa oleh-oleh yang banyak nanti. Maka untuk selanjutnya nanti kita apa? Lanjut habis sisa. Insyaallah ya. Nah, insyaallah. Nah, kita sholat isya dulu. Nanti habis sholat isya kita kumpulin lagi untuk menyelesaikan materi kita. Wallahu minkum subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.